Ecan apa Ecan? Ecan. Chan, makasih ya dibawain roti loh. Iya loh. Emang kucing-kucing pengertian sekarang. Emang kalau mau ngerauk gede mah harus modal juga. Iya. Makasih rotinya ya. Sama-sama. Udah kita terima. Oke, dan sekarang ini kita kedatangan aktor tak mau ngapain sih, Sono? Oh, iya. Aktor tampan yang baru saja sembuh setelah dirawat di rumah sakit. Kita panggil ini dia, Fadlan Muhammad. Aku ada artikel dulu ya, coba kita lihat artikelnya. Begini kondisi terbaru Fadlan Muhammad pasca jalani operasi batu empedu. Oh my God. Batu empedu itu awalnya kenapa suanan pipis? Aduh, gue juga bingung batu empedu kan awalnya karena vaksin, karena darah gue jadi beku. Divaksin. Karena abis vaksin darah gue beku sempet stroke sebelah, sempet kena Vaksin apa vertigo. Pfizer. Oke. Pfizer. After itu gue pengobatan terus tuh. Jadi memang semua sendi sakit sampai gue akhirnya minum steroid, sempet muka gue sampai mukak, moon face. Minum steroid sama painkiller. Jadi setiap hari painkiller. Karena sakit banget sendinya. Sakit banget sendinya. Oke. Periksa ke Malaysia, ternyata gue kena autoimun. Oke. Autoimun rheumatoid arthritis akibat itu gitu. Nah, kita konsentrasi di situ. Terus tiba-tiba kok gue nggak enak gitu. Kotoran kita jadi pucet, terus urinnya jadi kuning banget. Terus Padahal minum cukup. Gue periksa ke dokter, katanya kayaknya ada batu empedu. Gue pikir biasa aja lah gitu ya. Semua orang hampir banyak yang punya empedu, batu empedu. Terus di USG ada batunya, cuma nggak jelas di mana, harus ke MRCP. Nah, gue ke dokter dokter pribadi Arif. Dibilang, oh di sini nggak ada alatnya, kita ke rumah sakit yang satu lagi aja. Aku juga kerja di sana. Oke, kita ke sana. Jadi gue habis meeting, habis apa, tiba-tiba kok sakit, nggak kuat. Waduh, kok sakit nggak kuat banget. Sampai menggigil, gue juga hampir nggak sadarin diri juga. Terus dokter langsung minta di MRCP langsung selesai, nggak bisa, dia harus operasi langsung. Karena udah Laser ditembak gitu apa dikeluarin? nggak bisa lagi, harus dikeluarin karena dia kejepit di pembuluh keluaran empedu itu ada jalurnya. Sakit ya? Ya itu udah bengkak, udah kronis, udah infeksi, udah ini juga. Terus ada 2 lagi yang nyangkut, yang ini harus dioperasi semua. Jadi diambil. Jadi operasi besar, Buka perut. buka perut segini. Terus dibolongin di sini, segede gini juga. Iya, iya. Diambil, itu batu yang satu udah nggak bisa lagi, susah banget. Operasi bisa sampai 5 jam lebih kurang. Tuh istri gua sampai nangis-nangis saja kerjaan. Tapi akhirnya batunya keluar semua. Batunya dikeluarin semua, segede-gede gini tiga-tiganya. Dan udah jauh lebih baik ya? Alhamdulillah, cuma sekarang belum boleh makan apa-apa aja. Jadi makannya? Jadi makannya nasi lembek, terus kukus-kukusan. Oh ya udah. Dan dokter sih bilang lu udah nggak boleh lagi makan daging seumur hidup lu dah. Oh, nggak boleh Pokoknya daging. lemak-lemak nggak boleh, karena nggak tahu, dokternya udah bilang kayak gitu, lu pokoknya ganti yang lain. Nggak boleh lemak-lemak Ayam lagi, nggak boleh boleh? daging. Kolesterol nggak boleh, ayam juga nggak boleh. Oh. Ikan jenis apapun nggak boleh. Mau ikan darat, laut, udara juga nggak boleh Nggak katanya. bisa. Kayak obat anti mabok ya, saya. Tapi kemarin sampai pakai selang di hidung itu ya? Ya, karena memang operasinya operasi besar, terus juga harus ngelihat ke lambungnya karena kan udah, jadi harus diangkat tuh empedunya, terus dibikin bypass, takutnya ngeracunin ke lambung. Ya. Jadi cairan lambungnya harus dikeluarin dari hidung. Kak, maaf, Masukin. empedu itu di sebelah mana sih, Kak? Di sebelah sini. Oh. Bukan Yang kayak di rasain bukan sakitnya- kayak di usus buntu ya. Perasaan sakitnya di sini. Awal-awalnya tuh kayak orang mah-mah aja. Jadi kalau kita makan, gue ngerasain Telat udah lama ya, makan. kayak kalau telat makan, kayak kan biasa kita. Terus di puasa kemarin tuh gue suka jadi kayak mual, terus saya ada kayak sakit mah juga. Terus yang nggak enak itu gue gelisah terus mikirnya yang enggak, terus suka mimpi yang enggak. Jadi kenapa sih ini, gue cuek aja. Sementara kita kan harus tetap kerja apa segala macam gitu. Jadi gue positive thinking aja sampai akhirnya kejadian.
Serangan gue nggak bisa bergerak sama sekali, udah menggigil, dipakai kursi roda, bawa ke rumah sakit dan harus operasi. Aku ada artikel lagi yang mau kita tanyakan. Coba artikelnya silahkan. Fadlan Muhammad rayakan ultah dalam kondisi sakit. Nah, Ini lagi dirawat kemarin ya kak. Jadi total kemarin dirawat berapa lama? 12 hari. 12 hari ya. 12 hari. Dan abis buka perut berarti memang nggak boleh minum apa-apa ya. Jadi gue tuh bener-bener turun banget beratnya karena habis pas buka perut itu gue puasa 5 hari nggak boleh makan, nggak boleh minum sama sekali. Cuma ngandelin infus Infus. aja. Itu yang karena selang di sini juga nggak ganggu, akhirnya tensi gue juga naik terus gitu. Tensi gue naik terus, nggak bisa makan, nggak bisa minum obat semua harus lewat lewat Sonde. infus. Terus kalau misalkan kita mau minum gue paksain nyangkut di leher, oh itu nggak enak banget. Jadi pas ulang tahun juga ya alhamdulillah ada keluarga pada datang, pada ya ngasih semangat. Ya sedih aja sih harus ngerayain ulang tahun di rumah sakit. Tapi hari ini insya Allah ketemu, seger, makin pulih, makin baik, makin sehat. Amin. Ya. Kak, ini biasanya kalau ulang tahun itu ada perayaan spesial nggak? Nah, kadang-kadang itu ulahnya para istri lah ya biasanya. Istri Rani sama Lira tuh berdua bikin acara di mana, bikin surprise di mana atau apa, tuh sering-sering. Oh karena Fadli juga sama ulang tahunnya ya? Ya iyalah. Ya kan kembar. Tapi nanya. kan Fadlan Aku sakit nanya. nih. Fadlan sakit. Fadli ngerasain gelisah-gelisah hal yang sama nggak? Biasa kan ke kombar gitu kan? Kayak gua malu gitu kan, Ma? Kalau Iya. gua lagi, ya kan, Ma? Kalau gua lagi pusing, Iya, Ma pusing. gue sakit juga deh. Bentar. Apa? Kan kalau kembar mah identik. Biasanya satu begini, satu begini. Ini lu berdua nggak kembar. Emang nggak? Kita Ya beda. nggak. Lu operasi Ruben enggak? Oh, gue ngerasain sakitnya, Wen. Gue ngerasain sakitnya. Gitu. Tapi kok dirawat, jadi dirawat. Lu mah perawatan muka beda. Tapi gimana sih perasaan kamu dari ulang tahun kemarin tuh? Ya, gue ngerasa Allah ngasih kesempatan kedua ke gue karena dokter juga bilang this is your second choice gitu. Kesempatan lo kedua karena memang kemarin tuh pas gue masuk juga gue berangsur kuning semua, badan gue udah mulai keracunan. Jadi berat gue juga turun sampai 73 kilo. Dari awalnya sebelum sakit autoimun tuh yang 90-an. Turun sampai sekarang 73 74. Tapi olahraga gitu boleh dong. Olahraga cuma boleh jalan dulu. Jalan-jalan aja, yang penting ada bergerak gitu ya. Betul. Oke, nah tapi apa yang ingin disampaikan sama keluarga yang udah selalu memberikan waktu dan terutama sama istri yang nggak lelah untuk terus mendampingi? Ya, gue terus terang berterima kasih banget sama keluarga, kakak, adik, terutama juga sama istri yang selalu nemenin ya. Nggak lelah juga nemenin gue dalam keadaan sakit. Karena gue sakit lumayan lama juga ya. Dia ngerasain juga dari tahun 2021-an gitu. Terus yang hampir nggak bisa gerak, tapi istri gue tuh tetap sabar buat nemenin, buat bantuin. Karena gue tetap orangnya tuh kekeh mau kerja gitu. Tapi satu hal yang gue paling syukurin adalah gue punya keluarga yang baik dan punya istri yang sangat baik. Masya Allah. Tuh ya. Makin romantis, ini dia postingan Fadlan untuk sang istri saat momen anniversary. Kita lihat fotonya. Terima kasih istriku tercinta yang selalu mendampingi dalam suka dan duka hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan pada keluarga kita, memberikan umur yang panjang kepada kita sampai kita bisa menua bersama, sampai kita punya cucu dan cicit ya sayang. Amin ya robbal alamin. Ini ya wajar Kak mengeluarkan air mata dan begitu terharunya sama apa yang sudah dilakukan sama istri tercinta gitu. Dan ada nggak pernah dari hati kamu yang paling dalam yang belum pernah kamu sampaikan ungkapan rasa cintanya kamu sama dia?
Gue bersyukur banget dapet istri dia. Yang mau nerima gue dalam keadaan sehat walaupun gue sakit juga. Terus gue bersyukur juga dia selalu support gue dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan sakit. Dan dia nggak banyak nuntut orangnya. Dia terima gue dalam keadaan gue penuh, dalam artian gue bisa kerja dan segala macem, ataupun gue dalam keadaan gue lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya intinya gue sangat bersyukur banget dapat istri Lira Firna. Jadi kalau Lira itu sosok istri seperti apa sih Kak kalau kita minta 3 kata aja? Soleha, pengertian, sayang keluarga. Gue banget. Kebetulan untuk manis yang ada di rumah ya aku salah satu teman dekatnya Lira juga kan. Aku temennya selebriti semua kan. Tanya sama Lira. Betul. Ih, lu Pernah pada kerja bareng, pernah kerja bareng dulu ya. Ini jam terbang loh ini tuh. Mbak Nunung tuh lo ajak ngomong ya tadi. Kan gue udah bilang makasih roti nogat ya kan. Tuh gue mah teman-teman selebritinya banyak tahu. Udah disampaikan sesuatu untuk istrinya lo Jeng. Iya kan? Makanya Lo lagi kerja makanya jangan berasa Lira Firna lo berasa. Oh berasanya dia Lira Firna. iya. Ya segini, makanya ya udah pokoknya harus terus happy ya dan cepat sembuh dan terus berangsur baik pastinya. Amin, amin, amin ya Allah. Salam juga buat istri yang temen aku dari dulu ya sampai sekarang ya. Betul. Oke kita istirahat dulu sebentar, kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan manis.